Bab 39 Ayah Bulat. Memanfaatkan situasi yang kacau, Aaron yang saat itu tidak dijaga ketat segera bergerak senyap. Ia mengendap-endap keluar dari ruangan, menyusuri lorong sepi demi mencari tempat di mana Bianca disekap. Sementara itu, derit ban mobil Calvin menggema saat tiba di area belakang gedung milik pamannya. Calvin menoleh ke kursi belakang, memberikan perintah cepat kepada Leo. Leo, bawa Elena dan Archie masuk lewat jalur alternatif. Jangan lewat pintu utama. Leo mengangguk paham. Mengerti, Papa. Bocah cilik itu menatap Elena, memberi isyarat agar mengikutinya. Sambil melangkah, ia menggandeng erat tangan Archie, membuat gadis kecil itu sempat salah tingkah dan tersipu. Sebagai anak yang sering diajak Calvin berkunjung, Leo menghafal setiap sudut denah gedung ini di luar kepala. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendekati lokasi penyekapan Bianca. Insting tajam Leo menuntun mereka langsung ke sebuah gudang sempit di bagian belakang gedung. Namun, ada dua orang penjaga bertubuh kekar yang berjaga di depan pintu besi itu. Demi mengelabui mereka, Leo memasang wajah polos dan berjalan mendekat. "Paman, antarkan aku ke toilet, dong. Aku sudah tidak tahan mau pipis," rengek Leo sambil memegangi celananya. Melihat anak angkat Calvin, dua penjaga mendengus lalu bersedia mengantarnya. Begitu penjaga itu lengah dan menjauh, Elena dan Archie bergerak cepat memanfaatkan celah, menyelinap masuk ke dalam gudang. "Kak Bianca," bisik Elena terkejut. Bianca tersentak hebat saat mendapati Elena dan Archie benar-benar datang menembus barisan penjaga untuk menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu, Elena segera memotong dan melepas tali yang membelenggu tangan Bianca, lalu langsung memeluk erat kakaknya. Air mata Bianca tumpah seketika, ia menangis bombay sambil merengkuh Elena dan Archie sekaligus. Namun, momen haru itu terputus paksa. Pintu gudang terbuka kasar, dan seorang penjaga lain kini berdiri di ambang pintu dengan tatapan mengancam. Elena refleks memasang badan di depan Bianca dan Archie, mengepalkan tangan dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Buff. Secara tak terduga, penjaga itu langsung tumbang dan pingsan ke lantai. "Opa buyut hebat," teriak Archie heboh kegirangan. Di belakang tubuh penjaga yang roboh, berdiri Aaron Charles yang tengah terengah-engah sambil memegang tabung pemadam api yang baru saja digunakannya untuk memukul tengkuk lawan. Aaron mengembuskan napas lega melihat semua cucunya aman. "Ayo cepat, ikut kakek keluar dari sini," bisiknya penuh urgensi. Di belahan gedung yang lain, Calvin melangkah terburu-buru menuju ruangan pribadi Santoro. Baru saja tangannya hendak meraih kenop pintu, langkahnya mendadak lumpuh. Dari dalam ruangan, terdengar suara vas pecah dibarengi amukan histeris Santoro yang baru tahu kalau Aaron telah kabur. Namun, bukan itu yang membuat jantung Calvin mencelos. Calvin mendengarkan dengan saksama saat Santoro mengungkit tragedi masa lalu. Kecelakaan maut yang menewaskan orang tua Bianca dan Elena. Dari ucapan ketus pamannya sendiri, terungkap fakta mengerikan bahwa Santoro lah otak di balik ledakan maut bertahun-tahun lalu itu. Calvin syok berat. Tubuhnya gemetar hebat. Pria yang selama ini ia hormati sebagai paman sekaligus mentornya, ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Brak. Calvin menendang pintu hingga terbuka lebar, memburu masuk dengan mata memerah. "Paman, jelaskan padaku, mengapa paman tega melakukan semua itu? Orang tua Bianca sangat baik pada kita," tuntut Calvin dengan suara serak menahan amarah. Santoro terkejut, namun sedetik kemudian wajahnya mengeras penuh kekesalan. "Mereka pantas mati karena mengkhianati kerja sama kita, Calvin. Aku tidak sudi melihat orang tua Bianca menjalin bisnis dengan keluarga Winston. Jika itu terjadi, seluruh imperium bisnisku akan hancur. Aku hanya menyingkirkan kerikil dalam perjalananku." Calvin menggeleng pasrah, benar-benar muak dan kecewa. Tanpa memedulikan makian Santoro yang terus menggema, ia berbalik dan berlari secepat mungkin untuk mencari Bianca. Begitu tiba di area lobi utama, darah Calvin seolah berhenti mengalir. Di sana, Aaron, Elena, Bianca, dan Archie sudah terkepung di tengah ruangan.
Belasan anak buah Santoro berdiri mengitari mereka sambil menodongkan moncong senjata api. Jangan ada yang berani menyentuh keluarga Charles. Raungan murka Calvin menggelegar di seluruh penjuru lobi. Pria itu berlari kencang, lalu dengan berani memasang badannya sendiri di barisan paling depan, memagari tubuh Bianca dari potensi terjangan peluru. Calvin berdiri tegap, dengan napas memburu dan sorot mata liar yang siap mati demi melindungi wanita di belakangnya. Bianca tertegun di tempatnya. Kepalanya mendadak memutar memori lama. Selama ini, ia sudah kenyang menyakiti Calvin. Ia pernah mengutuk pria itu, menendangnya, bahkan menggigitnya demi meluapkan emosi. Namun, di saat maut mengintai seperti sekarang, mengapa Calvin justru menjadi orang pertama yang merentangkan dada untuk mencengkeram maut demi dirinya? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau harus bersusah payah melindungiku, Calvin? Tanya Bianca dengan suara bergetar hebat, air matanya menetes pelan. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, dengan mata yang tetap mengawasi setiap pergerakan senjata lawan, Calvin menjawab dengan teriakan lantang yang memecah kesunyian lobi. Karena aku mencintaimu. Dek. Tuan, apa perlu saya tembak? Tembak. Tidak, Santoro belum memberikan perintah itu dari kejauhan, melainkan aba-aba untuk meringkus mereka hidup-hidup. Hajar mereka, seru pimpinan anak buah Santoro. Seketika itu juga, bentrokan tak terhindarkan. Belasan anak buah Santoro merangsek maju, mulai melancarkan serangan brutal. Calvin bergerak bagai kesetanan. Dengan amarah yang membakar dada, ia pasang badan di lini paling depan. Buff! Bang! Buff! Calvin bersusah payah menghajar siapa saja yang berani mendekat, melepaskan pukulan demi menahan gelombang musuh agar tidak menyentuh Bianca. Tak mau tinggal diam, Aaron Charles ikut merangsek maju. Meskipun fisiknya sudah tidak seprima dulu, darah seorang Charles tidak membiarkannya menyerah begitu saja. Pria tua itu melayangkan tinju dan menggunakan sisa tenaganya untuk menepis serangan lawan yang mengarah pada cucu-cucunya. Melihat kakek dan Calvin berjuang, Bianca tidak tahan untuk tidak ikut bertarung. Namun, begitu ia hendak melangkah, rasa ngilu di perutnya mengingatkannya pada satu hal. Ada janin yang sedang tumbuh di rahimnya. Bianca sedang hamil. Demi melindungi calon bayinya, ia terpaksa menahan diri. Dengan tubuh bergetar, ia mundur selangkah dan mendekap erat tubuh Arsy dalam pelukannya. Arsy mendesis, rasanya ingin ikut bertarung. Tangannya mulai gatal ingin menghajar mereka. Bibi lepasin Aci, Aci juga mau bantu Opa. Aduh jangan, bahaya, di sini saja, oke. Namun, situasi mendadak kritis. Seorang anak buah Santoro menyelinap dari sudut buta, menghunus sebilah pisau lipat, dan mengarahkannya tepat ke punggung Aaron yang tengah lengah. Kakek, awas, teriak Bianca histeris. Plak, buff, kerak. Siapa sangka, sebelum mata pisau itu sempat menyentuh baju Aaron, sesosok bayangan bergerak secepat kilat. Elena maju menerjang. Dengan gerakan yang luar biasa tangkas, ia mencengkeram pergelangan tangan si penyerang, memuntirnya hingga pisau itu terjatuh, lalu Elena melayangkan tendangan memutar tepat di rahang pria itu hingga tersungkur tak berkutik. Elena langsung mengambil posisi kuda-kuda kokoh, pasang badan tepat di depan Aaron. Sorot matanya tajam dan mematikan, siap merobohkan siapapun yang berani melangkah maju. Di balik dekapan Bianca, mata kecil Arsy membelalak sempurna. Bocah itu terpukau melihat keterampilan bela diri ibunya yang begitu mengagumkan. Bunda Klein, gumam Arsy pelan dengan binar kekaguman. Bukan hanya Arsy, Bianca pun dibuat melongo di tempat. Jantungnya berdegup kencang, benar-benar tidak menyangka kalau adik perempuannya yang selama ini tampak anggun dan lembut, ternyata memiliki kemampuan bela diri yang sangat jenius dan mematikan. Dan tiba-tiba, perang. Pintu kaca di belakang mereka pecah. Situasinya makin keos. Dor. 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 Ayaaaahbulaat. Pekikan nyaring Arsy menggema di seisi lobi. Bocah itu melonjak heboh begitu melihat Adrian bersama tim Astro merangsek masuk,
mengepung area lobi hingga membuat sisa-sisa anak buah Santoro seketika terdesak. Tanpa memedulikan situasi yang masih kacau dan rentan peluru nyasar, Archie langsung berlari kencang. Ia merobos celah kaki Calvin, lalu sedetik kemudian menubruk kuat kaki Adrian. Buff! Astaga! Bocah ini main seruduk aja. Apa Elena dulu mengidam anak banteng saat hamil, sampai-sampai hasilnya sebarbar ini? Adrian menggerutu gemas di dalam hati, tubuhnya sampai hampir limbung dan terjerembab ke depan akibat terjangan kilat putrinya. Namun, di balik kejengkelannya, embusan napas lega lolos dari dada Adrian. Syukurlah, putri kecilnya yang ajaib itu baik-baik saja bersama Elena. Kalian kenapa bisa ada di sini? Siapa yang ajak? Tanya Adrian setengah berbisik dengan tegas, sementara pasukannya dari tim Astro bergerak taktis membantu Aaron Charles dan Calvin melumpuhkan sisa-sisa anak buah Santoro yang tak ada habis-habisnya. Tanpa ragu sedikit pun, jari telunjuk mungil Archie langsung lurus mengarah ke satu pria. Calvin Sanjaya. Raungan Adrian menggelegar, beriringan dengan sorot mata yang menyala penuh kemarahan. Calvin sempat tersentak dan menoleh sesaat. Namun, alih-alih meladeni kemarahan Adrian, Calvin memilih mengabaikannya dan kembali fokus pasang badan, menghalau musuh demi menjaga Bianca. Aduh, ayah, jangan malah-malah dulu, situasi lagi ndak aman ini. Ayah buluan bawa bunda, opa, cama bibi bingka keluar dari sini, usul Archie menginterupsi, memohon dengan gaya pusingnya yang khas. Masa halus diculuh dulu sama anak kecil balu mengelti. Celetuknya lagi sambil mendongak, menatap lekat wajah tampan ayahnya dengan tatapan menghakimi. Tunjukkan kalau ayah itu CEO hebat, bukan cuma galak ke bunda saja, sindir Archie lagi. Adrian mendengus, namun mengangguk paham. Akan tetapi, begitu pandangannya beralih dan menangkap sosok Elena di sebelah Opa Aaron, sang CEO langsung terpaku di tempat. Matanya membelalak tak percaya menyaksikan Elena dengan begitu lihai membanting seorang anak buah Santoro yang bertubuh gempal hingga tak berkutik. BUGH. BUGH. Ayah, jangan lemehkan bunda, iya. Bunda itu jago bela diri. Pelna belajar diam-diam sama Pleman Pasal. Bisik Archie penuh kebanggaan. Hah, belajar dari preman. Adrian melongo. Iya, ayah. Pleman-pleman itu pasiennya bunda. Fakta baru itu sukses membuat tengkuk Adrian meremang seketika. Ia bergidik ngeri membayangkan jika suatu saat dirinya membuat kesalahan dan berakhir dibanting oleh Elena seperti pria gempal tadi. Tanpa membuang waktu lagi, Adrian segera memberikan komando tegas. Ia memerintahkan tim Astro untuk meringkus dan mengikat anak buah Santoro yang telah tumbang, sementara tim yang lain disebar untuk memburu sisa-sisa musuh yang mencoba melarikan diri. Perlahan, riuh suara baku hantam dan desingan peluru di lobi itu mulai senyap dan terkendali. Sementara itu, dari balik layar monitor ruang pengawas, Santoro yang menyaksikan pasukannya luluh lantak langsung naik pitam. Ia sadar posisinya sudah kalah telak. Tanpa menunggu waktu lama, ia segera mengambil langkah terakhir, kabur melalui jalur alternatif, jalur rahasia yang sebelumnya dilewati oleh Elena, Leo, dan Archie. Sialan, Winston brengsek. Dia justru datang kemari dan menghancurkanku langsung. Aku tak akan pernah memaafkan kalian. Gerutu Santoro penuh dendam. Dengan napas memburu, ia berjalan cepat memimpin sisa pengawal setianya menembus kegelapan lorong rahasia. Namun, keberuntungan sama sekali tidak berpihak pada Santoro. Begitu pintu keluar alternatif itu didorong terbuka, langkahnya mendadak mati kutu. Di hadapannya, barisan bersenjata dari tim Winston telah berdiri kokoh mengepung jalur pelariannya. Santoro melongo, tubuhnya kaku saat menatap moncong senjata yang ditodongkan tepat ke arahnya. Di lini paling depan, Papa Rendra berdiri tegak dengan gurat amarah yang mendalam, didampingi oleh Nicholas di sisi kanan. Tidak ketinggalan, Arsen juga berdiri di sana, mengunci pergerakan Santoro dengan sorot mata sedingin es. Sebelum sempat Santoro melayangkan protes atau membuka suara, sebuah bogem mentah melesat cepat dan mendarat telak di wajah ringkihnya. Buff!
Pukulan keras itu bersumber dari Rendra. Dorongan rasa benci dan amarah yang dipendam bertahun-tahun membuat pria itu tak mampu lagi menahan diri untuk tidak menghajar bajingan di depannya. Melihat bos mereka tumbang dalam sekali pukul, para pengawal Santoro yang tersisa tidak berkutik. Nicholas dengan sigap memberi isyarat kepada pasukannya untuk meringkus dan menyeret mereka semua menuju mobil polisi yang telah bersiaga. "Brengsek kau, Rendra, lepaskan aku," maki Santoro sambil menyeka darah yang menyudut di bibirnya. Bukannya gentar, makian itu justru menyulut api yang lebih besar. Rendra maju selangkah, mencengkeram kerah baju Santoro, lalu kembali melayangkan pukulan mentah yang jauh lebih keras ke wajah pria tua itu. "Ini untuk Darwis dan istrinya. Ini untuk sahabatku yang sudah kau hancurkan hidupnya, keparat," raung Rendra dengan suara bergetar menahan luapan emosi. Di sampingnya, Arsen cukup terkejut menyaksikan kemarahan kakeknya yang begitu berapi-api. Sepanjang hidupnya, baru kali ini Arsen melihat seseorang mengeluarkan tatapan membunuh yang begitu mengerikan dan mengintimidasi. Santoro yang sudah babak belur akhirnya diseret paksa oleh Nicholas menuju mobil tahanan. Pelariannya resmi berakhir, karena seluruh bukti kejahatan masa lalunya telah dibongkar abis oleh tim penyelidik. Hari ini, Santoro resmi dinyatakan sebagai tersangka utama atas kasus pembunuhan berencana bertahun-tahun silam. Setelah memastikan sang dalang kriminal aman di tangan pihak berwajib, Rendra mengatur napasnya yang memburu. Ia menoleh ke arah Arsen, lalu mengangguk mantap. Tanpa membuang waktu lagi, Rendra dan Arsen segera melangkah lebar, masuk menembus gedung untuk mencari keberadaan Adrian, Elena, dan yang lainnya. Begitu mereka tiba di lobi, suasana mendadak gelap mencekam. Bianca tampak menangis di sebelah Calvin. "Ada apa ini? Kenapa hanya kalian? Di mana Adrian, Elena dan Archie?" tanya Rendra dengan firasat buruk. Bianca menangis sejadi-jadinya membuat Arsen makin gelisah dan takut. Tapi belum sempat ia bertanya, bocah itu kaget melihat darah bersimbah di lantai. "Bibi, darah siapa itu?" tanya Arsen terbata-bata. Adikmu. Tertembak, Arsen. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit." Dek. Brooke. Arseen. Bersambung.